Itu Inna hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa nakhusu khususan ila Syekh Osman bin Hasan bin Ahmad Asyakir Akhubuwi wa khususan Syekh Zainuddin Al-Maribari, khususan Syekh Abu Bakar Syato Timyati, khususan Ki Haji Mukhtar Syafat Abdul Ghafur, Ki Ahmad Isyam, Ki Wawad Hashim Ahmad Usyris wa ina jami'i man hadaru fi hadal majlisil mubarakil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nafa'ana ma tanafi 'ulumihi wa fi madati fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisul Hadiya Asyara fi Fadilatir Rajab al-Murajab. Pada kesempatan malam hari ini bersempurnaan dengan masuknya tanggal 1 bulan Rajab. Insya Allah sejak maghrib tadi, masuk waktu maghrib kita sudah memasuki gerbang tanggal 1 bulan Rajab. Maka pengajian kita malam hari ini akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Jadi untuk sementara malam hari ini tidak ngaji fikih tapi tentang bulan Rajab. Dan kemudian insya Allah nanti kita ngajinya nggak lama-lama, sekitar paling cuma 15 menit. Kemudian nanti waktu yang tersisa sekitar ada 20 menit kita akan gunakan untuk menghidupkan malam pertama bulan Rajab dengan berbagai ibadah. Kalau yang mau melaksanakan sholat awabin monggo, yang mau zikir monggo. Yang jelas niatkan dari sekarang kita ingin menghidupkan malam pertama dari bulan Rajab. Sebab bulan Rajab ini adalah merupakan bulan yang sangat istimewa dan termasuk daripada bulan-bulan haram, di mana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menciptakan bulan-bulan itu hitungannya ada 12 bulan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang masuk dalam kategori bulan haram. Bulan haram itu bulan yang dimuliakan, bulan yang di dalamnya tidak boleh terjadi peperangan, maka disebut dengan bulan haram. 3 bulan itu berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sementara 1 bulan itu terpisah, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini termasuk 1 di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah yang tertera di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Kemudian karena malam hari ini malam yang pertama, Baginda Rasulullah SAW bersabda, man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut qalbuhu idza matatil qulubu. Barang siapa yang mau menghidupkan malam pertama dari bulan Rajab, yaitu malam ini, dengan berbagai macam aktivitas ibadah, maka hati orang itu tidak akan mati di saat hati-hati orang lain dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah mati, maka dia akan susah untuk menerima kebenaran. Hati itu susah untuk diajak berpikir dengan jernih, sehingga hati akan tertutup sebagaimana orang-orang kafir, khatamallahu ala qulubihim, disegel hatinya, ditutup hatinya sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Jadi agar hati kita tetap hidup, mudah untuk menerima kebenaran dan mudah untuk mencerna daripada sesuatu yang akan kita jalani,
apakah baik atau buruk sesuai dengan hati nurani kita, maka salah satunya caranya adalah menghidupkan malam pertama di bulan Rajab malam ini dengan berbagai macam ibadah. Dari sekarang kita saya niat menghidupkan malam pertama bulan Rajab karena Allah. Kemudian kebetulan nanti habis Isya ada majelis zikir, majelis sholawat, ada majelis di depan puskesmas atau depan lapangan. Insya Allah di situ nanti akan ada zikir, ada sholawat, ada pengajian, dan kita niatkan dalam rangka untuk menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Bukan menghidupkan malam tahun baru ya, tapi malam pertama bulan Rajab agar hati kita senantiasa hidup. Atau dengan aktivitas ibadah-ibadah yang lain, monggo. Yang penting niatnya adalah untuk menghidupkan malam pertama daripada bulan Rajab. Nah kemudian tidak hanya itu. Wasabballahu al-khairu min fawqi ra'sihi. Allah akan mengucurkan kebaikan-kebaikan dari atas kepalanya. Kalau orang itu mau menghidupkan malam pertama di bulan Rajab. Allah kucurkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan apa saja Allah kucurkan di atas kepala kita. Bagi orang yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Wa kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuhu. Dan orang itu akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi kita keluar dari dosa-dosa kita sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibu tanpa ada dosa sama sekali. Wa yashfa'u li sab'ina alfan min ahlil khotoya qad ustujibu an-naro. Dan orang itu bisa memberikan syafaat pertolongan kepada 70.000 orang-orang yang ahli keburukan yang sudah dinas oleh Allah untuk masuk neraka, bisa memberikan pertolongan. Jadi intinya, ayo malam hari ini kita niatkan untuk niat menghidupkan malam pertama dari bulan Rajab. Kemudian di antara cara menghidupkan malam pertama bulan Rajab, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik ani Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala man sholat ba'dal maghribi fi lailatin min Rajab 20 rakaatan yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitab wal Ikhlas wa salama asra taslimatin hafadahullahu ta'ala wa ahla baiti wa iyalihi min bala'i dunya wa adabil akhirah. Siapa yang mau menghidupkan malam bulan Rajab dengan melaksanakan sholat 20 rakaat, sholatnya diniatkan dengan sholat awabin. Sholat awabin itu sholatnya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita pokoknya niat menghidupkan malam pertama bulan Rajab. 20 rakaat yang dilakukan, setiap rakaat yang dibaca apa? Surat Al-Fatihah sekali, kemudian surat Ikhlas sekali. Kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi, Al-Fatihah lagi, Al-Ikhlas lagi. Kemudian salam. Rakaat berikutnya begitu. Rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Banyak 10 kali salam, jumlahnya 20 rakaat dengan niat untuk niat salat awabin. Usoli sunatal awabin rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat salat awabin karena Allah Ta'ala. Lakukan dengan sendiri-sendiri, tidak berjamaah karena ini bagian daripada salat yang tidak disunatkan berjamaah. Kalau berjamaah nanti lama, sendiri-sendiri aja. 20 rakaat sekalian hidup-hidup latihan sholat tarawih 20 rakaat. Jadi 10 kali salam. Itu kalau itu dilakukan maka orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan keluarganya dan ahli baitnya dari balak dunia dan adab nanti di akhirat. Itu bulan Rajab. Kemudian bulan Rajab ini ala inna Rajab syahrullahi al-asam faman shoma minhu yauman imanan wahtisaban ustujiba lahu ridwanullahi ta'ala al-akbar. Kemudian amalan apa yang kita lakukan di bulan Rajab? Perbanyak puasa. Karena Rasulullah itu banyak melakukan puasa sunnah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi perbanyak puasa. Besok kita niat puasa. Faedahnya apa? Bagi orang yang mau puasa sehari di bulan Rajab, dasarnya karena iman, karena Allah dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka orang itu akan wajib mendapatkan keridhaan Allah yang agung. Karena bulan Rajab ini adalah bulan Al-Asom. Bulan yang sifatnya bulan itu adalah bulan yang tuli. Yang dimaksud dengan bulan yang tuli artinya di bulan Rajab ini Allah tidak memperdulikan dosa apa yang pernah dilakukan oleh hambanya.
Pokok dia mau bertaubat kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bulan Rajab itu sifatnya bulan adalah bulan yang tuli, bulan yang tidak memperdulikan. Seperti orang tuli tidak mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang ada di sekelilingnya. Nah, bulan Rajab ini, di bulan Rajab ini tidak peduli dosa apa yang pernah dilakukan oleh hamba. Maka asalkan mau bertaubat kepada Allah, taubatnya akan diterima oleh Allah dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang bisa kita lakukan antara lain adalah puasa. Puasa sehari di bulan Rajab berhak mendapatkan keridhaan Allah yang sangat agung. Dan barang siapa yang puasa 2 hari, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghitung dari penduduk langit dan penduduk bumi apa yang akan didapatkan dari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa 2 hari. Kalau puasa 3 hari dijaga dari balak dunia dan adab di akhirat. Dan juga penyakit junun. Junun itu junun, majnun, gila. Wal judam. Judam itu semacam penyakit kudis. Wa min fitnati dajjal, dan orang itu dijaga dari fitnahnya dajjal. Kemudian waman soma sab'ata ayyamin, siapa yang puasa 7 hari maka ditutup 7 pintu neraka jahanam. Kemudian siapa yang puasa 8 hari dibuka 8 pintu surga. Dan siapa yang puasa 10 hari dia minta apapun kepada Allah niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa puasa 15 hari maka diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu dan diganti dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Siapa yang menambahnya, maka Allah akan menambah dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Intinya, banyak puasa. Puasa sekalian, puasa Senin, Kamis diniatkan untuk puasa Rajab, boleh apa enggak? Boleh. Puasa Senin sekaligus niat puasa Rajab, puasa Kamis sekaligus niat puasa Rajab. Kalau ada 4 Senin, 4 Kamis, berarti sudah 8 hari. Sudah mendapatkan dibuka 8 pintu surga. Ada waktu luang lagi, kita lakukan puasa di bulan Rajab ini. Perbanyak puasa dalam rangka untuk menghidupkan bulan Rajab ini. Nah, kemudian amalan-amalan yang perlu kita lakukan adalah kita diajarin untuk membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah aku di bulan Rajab dan berkailah aku di bulan Sya'ban, sampaikan aku ketemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah ketika kita memasuki bulan Rajab, dan selama bulan Rajab, bulan Sya'ban kita baca doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau belum hafal, searching di Google banyak itu. Kalau nggak hafal juga pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berkailah aku di bulan Rajab dan berkailah aku di bulan Sya'ban, sampaikan aku ketemu dengan bulan suci Ramadan. Itu yang doa yang kita baca. Kemudian kita juga diperintah untuk perbanyak istighfar. Apalagi kalau yang kita baca itu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu dalam hadis yang sahih baginda Rasulullah bersabda, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada malam hari dengan penuh keyakinan terhadap Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, dan kemudian orang itu meninggal sebelum pagi hari, maka dia termasuk golongan ahli surga. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di siang hari, kemudian dia meyakini dengan Sayyidul Istighfar, meninggal sebelum waktu malam, maka dia termasuk penghuni surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Searching di Google banyak Sayyidul Istighfar. Minimal kita baca ya semalam sekali, siang sekali, itu garantinya itu separuh hari. Berarti siang sama malam. Karena dosisnya dibaca malam sekali, siang sekali. Kalau kita baca malam dengan penuh keyakinan, sebelum pagi kok meninggal, kita termasuk ahli surga. Kita baca siang dengan penuh keyakinan, sebelum maghrib kok meninggal, kita termasuk ahli surga.
Jadi garantinya berlaku 12 jam. Jadi minimal awal malam berarti habis maghrib itu baca Sayyidul Istighfar sekali. Nanti besok habis subuh baca lagi Sayyidul Istighfar sekali karena garantinya itu sampai bergantinya siang dan malam. Sayyidul Istighfar. Banyak-banyak baca itu. Searching di Google banyak tentang Sayyidul Istighfar dan kemuliaan daripada Sayyidul Istighfar. Dan itu hadisnya sangat sahih. Hadisnya sahih. Nah kemudian yang selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab, asyaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal. Man shoma yauman min Rajaba, saqahullahu min dalikan nahri." Ketahuilah bahwa di surga itu ada semacam bengawan atau sungai atau danau yang disebut dengan Danau Rajab. Yang mana airnya itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Untuk siapa bengawan atau telaga Rajab atau ya semacam Danau Rajab itu? Untuk orang-orang yang mau puasa sehari saja di bulan Rajab. Kalau kita mau puasa sehari aja di bulan Rajab, kita dapat tiket untuk bisa meminum airnya bengawan Rajab. Kalau sudah minum air itu, maka tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Nah analoginya gampang. Bengawan Rajab, Danau Rajab itu adanya di surga. Orang yang mempuasa sehari di bulan Rajab dapat tiket untuk bisa meminum daripada Danau Rajab. Sehingga kesimpulannya berarti kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya cuma di surga. Kita minumnya di surga. Gak mungkin saat kita di neraka kemudian dikasih bengawan Rajab, gak mungkin. Kita akan minum sana. Cuman masalahnya kalau kita punya dosa, ya kita parkir dulu di neraka. Gak tahu berapa lama kita di neraka. Cuman pada endingnya nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena kita pegang tiket untuk bisa meminum daripada bengawan Rajab. Untuk mendapatkan tiket itu puasa sehari di bulan Rajab. Niatkan puasa. Saya niat puasa di bulan Rajab karena Allah Ta'ala. Nah kemudian terakhir, saya mendapatkan ijazah dari guru saya dan juga dari para ulama bahwa tasbihnya Rajab itu dibagi menjadi 3. Kalau dari awal tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab, Subhanallahil hayyil qayyum 100 kali. Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum. Kemudian nanti tanggal 11 sampai tanggal 20 Subhanallahil ahadis somad, Subhanallahil ahadis somad. Kemudian 100 kali. Kemudian nanti tanggal 21 sampai akhir Rajab Subhanallahir Ra'ub, Subhanallahir Ra'ub 100 kali. Itu dalam sehari semalam dibaca 100. Insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah. Tadi fadilah-fadilah itu sudah saya share di grup masjid, nanti bisa dilihat. Atau sekarang di beberapa media banyak berseliweran dengan hal-hal yang seperti itu. Intinya mari malam hari ini kita niatkan untuk menghidupkan malam pertama bulan Rajab agar hati kita dijaga oleh Allah senantiasa hidup di saat hati-hati orang lain dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita menghidupkan? Perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak kita sedekah kalau yang ada harta dan seterusnya, kurangi maksiat, dan itu dalam rangka untuk menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Saya kira ngaji kita sampai di sini aja. Dan kemudian kita akan gunakan waktu yang ada ini untuk menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Kalau saya akan saya lakukan sholat awabin 20 rakaat. Setiap rakaat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Insya Allah cukuplah sampai nanti menjelang Isya. Jadi dengan niat untuk menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Niatnya gimana? Saya niat sholat awabin 2 rakaat karena Allah. Saya niat sholat awabin 2 rakaat karena Allah. Lakukan sendiri yang mau. Kalau yang enggak pengen begitu, silakan berzikir, silakan baca Al-Quran, silakan istighfar, silakan baca sholawat, apapun itu, niatkan untuk menghidupkan malam pertama daripada bulan Rajab. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.